Berikut saya tampilkan portofolio beliau. Beliau memegang saham Apple, beliau memegang saham Coca-Cola. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo rekan-rekan semua, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Belirah. Ya, kali ini saya masih akan memberikan tips and trick bagaimana berinvestasi di saham. Ya, di video sebelumnya saya menjelaskan kita itu harus trading atau long term investment atau jangka panjang. Pertanyaan-pertanyaan pun sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tips and trick lanjutan dalam berinvestasi saham dan contoh investor sukses dari investasi saham atau dari trading. Yang pertama adalah tips and trick untuk investasi saham jangka panjang. Pertama, fokus pada saham yang Anda ketahui atau berinvestasilah pada perusahaan yang Anda ketahui, ya. Lalu yang kedua, fokus pada perbedaan antara value dan price, nilai dan harga. Nilai adalah seberapa besar yang akan Anda dapatkan atas sebuah transaksi pembelian. Sedangkan price adalah seberapa besar uang yang Anda keluarkan untuk membeli sebuah barang atau produk. Ya, contohnya seorang desainer berani mengeluarkan uang banyak untuk membeli produk yang bergambar buah. Nah, kenapa berani mengeluarkan uang banyak? Karena desainer tersebut mengetahui bahwasanya kalau saya menggunakan produk ini, saya pasti akan mendapatkan hasil yang lebih dari nilai produk ini. Seperti itu contohnya, ya. Dalam investasi saham pun juga begitu. Perhatikan antara nilai, value, dan biaya yang dikeluarkan atau price. Karena kadangkala harga saham di Bursa Efek Indonesia tidak mencerminkan nilai perusahaan itu sesungguhnya. Apalagi pada saat ini, saat 2020 pandemik corona, harga saham berjatuhan, ya. Seperti jurang, turun dalam. Ya, harga saham sekarang tidak mencerminkan nilai perusahaan. Ada beberapa contohnya. Nanti akan saya review pada video-video selanjutnya, ya. Jadi tolong perhatikan perbedaan antara value dengan price, ya. Lalu yang selanjutnya adalah belilah perusahaan yang bagus. Beli perusahaan yang bagus. Perusahaan yang bagus berkinerja baik itu ditunjukkan oleh rasio-rasio tertentu. Contohnya ada rasio return on equity dan return on asset atau ROA dan ROE. Tentu saja dengan harga yang murah. Itu nanti akan dibantu oleh rasio price earning ratio atau PER, ya. Sehingga kita sebagai investor harus membeli perusahaan berkinerja baik tapi harganya murah. Gimana caranya? Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya yang kemana-mana, ya. Jadi pertama, fokus investasi pada perusahaan yang rekan-rekan ketahui. Lalu kedua, perbedaan antara value dan price, ya, bedakan itu. Lalu yang ketiga, beli perusahaan yang bagus tapi harganya murah. Beli perusahaan yang bagus, harganya murah, ya. Contoh nih, misalkan rekan-rekan bertemu dengan seorang gadis cantik, baik, anak orang kaya, pinter. Wajar nggak dia jual mahal? Wajar sekali, ya. Nah, tetapi bagaimana cara kita sebagai kaum jombloan gitu untuk berkenalan dengan gadis yang baik, pinter, anak orang kaya, tapi nggak jual mahal? Seperti itu, ya. Inilah tujuan yang investor. Beli perusahaan berkinerja bagus, tapi salah harga. Gitu ya. Lalu selanjutnya, manfaatkan fitur-fitur penting dari sekuritas. Jadi beberapa sekuritas memberikan fitur-fitur penting, contohnya seperti laporan keuangan, contohnya seperti laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi dan laporan aliran kas. Itu rekan-rekan bisa kelola, ya. Lalu juga dikelola data manajemennya apakah bagus, apakah tidak pernah kena kasus selama ini, seperti itu, ya. Untuk long term investment akan dibahas secara detail pada materi analisis fundamental yang kuantitatif dan kualitatif. Oke, selanjutnya tips investasi saham buat rekan-rekan yang trading. Yang pertama masih sama nih, trading pada saham perusahaan yang rekan-rekan ketahui, ya. Jadi saya saran tetaplah trading pada perusahaan-perusahaan besar, ya. Hafalkan polanya. Jangan trading pada saham-saham yang bersifat gorengan. Apa itu gorengan? Nah, silakan diskusi di komen, ya. Lalu nomor 2, fokus kepada analisis fundamental dan teknikal. Seperti yang saya sebutkan pada poin pertama tadi, tetap trading pada perusahaan yang berfundamental bagus. Lalu kedua, fokus sama analisis teknikal. Analisis teknikal itu adalah analisis yang membantu kita sebagai seorang trader menjawab pertanyaan, ini saham bisa dibeli kapan ya? Nah, atau ini saham bisa dijual nggak ya? Nah, itu analisis teknikal secara sederhana. Membantu kita menjawab pertanyaan kapan beli atau jual saham. Sedangkan analisis fundamental adalah sebuah analisis yang membantu kita untuk menjawab pertanyaan apakah saham ini bagus? Kita mau beli saham apa ya? Gunakan analisis fundamental. Tapi kapan ya beli atau jual sahamnya? Gunakan analisis teknikal. Nah, seorang trader harus mengkombinasikan kedua analisis tersebut. Ya, begitu juga dengan seorang investor. Tapi pada praktiknya seorang trader harus lebih fokus ke analisis teknikal. It's about time, ya. Ini permasalahannya dengan waktu, ya. Timingnya tepat, seperti itu. Lalu selanjutnya, jangan gunakan margin. Jadi beberapa sekuritas memberikan fasilitas margin atau uang pinjaman. Contoh rekan-rekan bermodal 10 juta pada awal sekali membuka account. Biasanya diberikan pinjaman oleh sekuritas mungkin 2 kali aset. Berarti 20 juta rekan-rekan bisa transaksi. Atau mungkin 4 kali aset. Ya. Berarti rekan-rekan bisa transaksi hingga 40 juta. Yang mana 30 juta adalah pinjaman dari sekuritas. Dan itu ada biaya bunga, jadi hati-hati. Dan ada batas waktunya. Ya syukur-syukur kalau rekan-rekan trading terus harga sahamnya naik. Cuannya bisa berlipat-lipat. Tapi kalau turun, wah ya udah selesai. Modalnya habis-habisan. Seperti itu. Jadi saran saya kalau rekan-rekan masih pemula, jangan pernah gunakan margin. Ya, trading dengan modal sendiri. Modal 10 juta ya udah trading 10 juta. Modal 5 juta ya udah trading 5 juta. Modal 100 juta ya udah trading 100 juta. Seperti itu. Jangan pernah gunakan pinjaman untuk rekan-rekan pemula. Sekali lagi saya tegaskan hal tersebut. Lalu manfaatkan fitur-fitur canggih dari sekuritas yang terakhir ya. Jadi kadangkala analisis teknikal itu tadi saya sampaikan bicara masalah waktu. Lalu di fitur-fitur sekuritas itu membantu kita menyeleksi saham-saham dengan kondisi-kondisi tertentu yang kita inginkan seperti apa. Tadi saya sudah sebutkan di bursa kita itu ada 650-an lebih perusahaan. Nggak mungkin kita cek dari A sampai Z. Nggak mungkin, capek banget. Oleh karena itu kita manfaatkan teknologi dong. Kita manfaatkan fitur-fitur yang diberikan sekuritas. Tinggal klik enter, nanti ada list saham yang sudah kita kondisikan. Ya, kriterianya seperti apa. Nanti akan kita bahas ya, seperti itu. Baik, berikutnya saya ingin menampilkan contoh investor sukses, investor saham. Yang pertama ada seorang dari Indonesia, beliau bernama Lo Keng Hong. Ya, saya pernah mendengarkan seminar beliau. Pembawaan beliau sangat sederhana, sangat sederhana. Beliau bahkan masih menggunakan jam yang dibeli tahun 90-an. Begitu juga dengan saya. Jam ini saya beli waktu SD. Masih saya gunakan. Hidup minimalis, ya. Saya sangat terinspirasi oleh beliau, hidup minimalis, ya. Kekayaan beliau per tahun 2012 itu sebesar kurang lebih 2,5 T tahun 2012. Sedangkan faktanya
bursa kita tumbuh puncaknya tahun 2018. Bagaimana dengan kekayaan beliau? Ya, sampai saat ini saya belum mengetahui data pastinya. Ya, mungkin beliau mau komentar di komen ya untuk menyampaikan kekayaan pastinya. Yang jelas beliau adalah salah satu value investor sukses di Indonesia. Ya, pendekatannya sangat sederhana. Belilah saham ketika orang tidak mau membeli saham tersebut, dan jualah saham ketika orang-orang memburu saham tersebut. Tentu saja, kata beliau, dengan kinerja yang bagus. Ya, contohnya beliau membeli saham INKP pada tahun 2017 awal. Ketika itu labanya tumbuh 3 kali lipat, tetapi perusahaannya salah harga. Beliau melakukan investasi di sana dan alhasil nilai sahamnya langsung tumbuh tinggi, ratusan persen. Ya, karena apa? Karena analisis sederhana tadi, mencari perusahaan yang salah harga, padahal kinerjanya terus bertumbuh. Seperti itu rekan-rekan semua. Apakah rekan-rekan bisa mempelajari hal tersebut? Bisa. Nanti kita akan praktekkan secara langsung pada analisis fundamental ya. Jadi jangan ragu. Selanjutnya ada George Soros. Beliau adalah seorang trader lebih tepatnya. Ya, beliau trader, nilai kekayaannya sebesar 8,3 billion US dollar. Ya, itu beliau sangat kaya sekali. Kalau tidak salah berada pada posisi Forbes di kisaran 120-an. Forbes orang kaya terkaya di dunia ya. Beliau adalah seorang trader mata uang ya, dan trader saham. Lalu yang paling hebat, yang menjadi panutan saya, yang menjadi guru saya sejak tahun 2012, beliau adalah Warren Buffett. Ya, beliau adalah value investor juga. Ya, mencari perusahaan yang salah harga tapi berkinerja luar biasa. Nilai kekayaannya mencapai 67,5 billion US dollar. Beliau berada pada posisi 4 Forbes. Ya. Baru kemarin beliau melakukan rapat umum megang saham, menjelaskan tentang keadaan pasar terkini. Ya, beliau mengatakan bahwasanya jangan takut walaupun pasar turun, selalu ada potensi. Ya, silakan pilih perusahaan yang salah harga. Berikut saya tampilkan berikut saya tampilkan portofolio beliau. Beliau memegang saham Apple, beliau memegang saham Coca-Cola, lalu Bank of America melalui salah satu perusahaannya itu yang bernama Berkshire Hathaway. Apple, ya. Semua orang tahu Apple adalah produk yang superior, produk yang banyak digunakan oleh kita, terutama anak muda, iPhone, ya, dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang tahu ternyata perusahaan tersebut dimiliki oleh seorang yang bernama Warren Buffett. Tadi di awal saya sebutkan, jadilah pemilik dan juga jadilah konsumen. Ya, kalau kita bisa jadi pemilik, kenapa kita harus jadi konsumen aja? Seperti itu. Lalu Coca-Cola, ya, semua orang kenal Coca-Cola, semua orang pasti pernah mencicipi Coca-Cola. Tapi siapa yang sangka, ternyata saham Coca-Cola bisa dibeli. Ya, itu adalah salah dua dari perusahaan beliau. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seorang investor juga? Saran saya, segeralah action, jadilah seorang pemilik perusahaan, tidak hanya seorang konsumen. Sekian video dari saya, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.